Jadi istirahatnya di mana? Di masjid? Enggak, saya nggak pernah istirahat. Jadi kemana itu? Saya coba istirahat di kursi peserta setelah sholat subuh itu nggak bisa. Nyamuk pak, Udah nyamuk. nyamuknya sebesar genggaman saya. Luar biasa. Lalu setelah itu tiba-tiba rame orang paling. Yang namanya orang rame kita lihat pak, ya adalah dalam hati dada-dada kita ini agak sedikit cemas, stres gitu ya kan. Banyak juga saingannya. Karena kebetulan waktu itu untuk formasi provinsi itu baru pertama waktu itu. Jadi orang tuh banyak yang datang untuk melihat prosesnya itu seperti apa. Ternyata ribet benar pak, ribet dan lama. Nah, akhirnya kan kita yang ada di situ stres, mana bisa juga tidur. Jadi malam nggak bisa tidur, siang belum bisa tidur karena menanti dan menunggu giliran. Akhirnya oke, sampailah saya dengan sekian proses itu tes. Pas tes itu apa pak? Trik-triknya? Kebetulan saya tes itu pak karena saya tidak pernah tidur, saya sakit. Saya sambil tes itu kadang tertidur sebentar, buka mata, saya tidak fokus. Jadi jawab mungkin Bismillah aja gitu lah. Ya, yang saya jawab sempurna itu tes wawasan kebangsaan, sama tes, Mungkin karena sering ikut tes macam-macam tes kan. intelijensi umum, itu yang saya optimal menjawabnya. Nah, sisanya itu saya sambil ngantuk-ngantuk dan tertidur pak. Nah, yang namanya orang sakit, tertidur, tidak fokus, akhirnya sekian puluh itu belum terjawab, akhirnya habis waktu. Saya lihat Banyak yang terjawab. banyak yang tidak terjawab. Nah, saya tidak lulus pas itu. Saya cuma lulus tes intelijensi umum. Cuma satu yang saya lulus, yang duanya itu tes wawasan kebangsaan sama tes kepribadian ya. Itu saya tidak lulus. Nah, akhirnya oke lah, ini usaha saya, ini sudah ikhtiar saya tinggal menunggu pengumuman. Terus pengumuman? Ya karena saya tahu diri saya tidak lulus pak, Santai aja. santai saja, kartu itu saya buang. Nah, ternyata berjalanan waktu ya, berganti hari, menit, jam, dan beberapa minggu setelah itu datang pengumuman. Ternyata nama saya masuk pak. Itu pun dikabari kawan. Oh, berarti di ranking itu ya? Di ranking karena saat itu karena banyak yang tidak lulus passing grade. Mungkin yang lulus passing grade itu cuma 10% ya, 10-15% ya. Sisanya itu nggak ada yang lulus passing grade pak. Ya, jadi di ranking aja lah. Di ranking lah masing-masing itu dicari 3 pak, 3 tertinggi. Dan alhamdulillah saya termasuk kedua tertinggi di situ di sekolah yang tempat kita daftar di SMK 1 Amurung Pudak. Hanya sebutlah SKD, jadi SKD. Setelah itu karena sudah pengalaman pertama, supaya kita fit ya kalau bisa nginep lah bermalam. Nah, jangan besok tes, hari ini berangkat, malam ini berangkat. Bayangkan yang namanya orang tidak paham kan kondisi seperti apa. Alhamdulillah karena ini persiapannya lebih optimal, lebih matang, lebih maksimal, ternyata hasilnya cukup baik. Saya lihat kiri kanan saya dengan guru agama yang sama, banyak yang tidak lulus dan saya termasuk tinggi nilainya kan. Ada apa namanya itu, ada keyakinan alhamdulillah mudah-mudahan saya lulus, tapi belum saya mengatakan saya lulus enggak, karena antara SKD dan SKB nanti diakumulasi pak, digabung. Nah, setelah diakumulasi hasil akhirnya sekian, nah itulah hasil akhir. Nah, kalau setelah saya lihat tinggi nilai saya, saingan saya yang nomor 1 itu ya Anissa, ya Bu Anissa, saya lihat nilainya lebih tinggi, bawah lagi dari saya, bawah. di bawah lagi dari saya untuk SKB-nya. Tapi untuk SKD-nya beliau tinggi. Akhirnya karena mungkin beliau kan baru lulusan, jadi fresh graduate ya. Setelah akumulasi coba hitung, selisihnya cuma berapa belas nilai akhir itu ya. Alhamdulillah Bu Anissa yang terpilih. Saya ucapkan selamat Bu yang lulus. Tahu gak Pak, kalau Bu Anissa tuh waktu tes itu kebetulan waktu itu tes hari yang sama kan, waktu itu hari di Banjarbaru, kebetulan hujan deras banget Pak. Jadi kalau waktu itu hujan, pokoknya kantor gubernur itu kayak Pak anginnya tuh deras, kita hujan tidak berhenti sehari dari pagi sampai siang. Oh no. Jadi kebetulan waktu itu saya juga ngantar istri saya tes Pak di itu. Tempat yang sama.
di waktu itu Heeh. waktu itu tes hari jadi pagi itu lihat dulu formasi atau tempat duduknya di mana. Ternyata istri saya itu tesnya setelah salat zuhur sekitar jam 2-an gitu. Karena ini hujan pas harian kemana bingung, sementara orang situ antri berjubah di situ kantor gubernur. Saya akhirnya kita sholat lah diadakan di Banjarbaru masjid apa namanya, kalau orang namanya masjid tabung ya di bundaran itu. Iya, iya. Yang sebelum menuju kantor gubernur kan ada masjid yang Masjid Agung juga ya. Masjid Agung yang di Banjarbaru itu ada di kota bundaran itu. Nah, sholat zuhur lah situ pakai jas hujan lah ke masjid lah, pokoknya tempat yang dimana kita bisa sholat ya di masjid lah satu-satunya daripada di kantor-kantor gue bisa sholat. Jadinya di situ istri saya sholat, saya sholat duluan bagian tiang ya karena nunggu barang-barang tas laptop mungkin. Kebetulan waktu zuhur sudah lewat kemarin jam orang sudah waktu itu saya sholat berjamaah, jadi ikut berjamaah, istri saya yang nunggu teras. Setelah selesai salat terus istri yang sholat, saya nunggu di luar hujan terus ya di situ saya ketemu dengan Anissa gitu. Waktu pertama kali jadi nggak kenal namanya, terus saya kan otak-otak laptop itu pakai belajar mau menjawab soal tes CPNS dengan aplikasi yang itu, yang sebenarnya untuk melatih istri untuk belajar. Jadi belajar pakai aplikasi itu supaya lebih familiar dengan aplikasinya. Nah di situ saya ketemu Nisa, dekat kan di situ lagi mau sholat kayaknya, tapi mau duduk-duduk santai dulu setelah sholat. Saya mau daftar tes CPNS ya. Ya jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Terus formasinya di mana? SMK Murung Budak. Sekolah kita kan SMK Murung Budak. Oh ini ya. Terus dia Pian Bang tes ya. Tes sesi berapa aja? Oh maaf aku sudah PNS. Oh iya Pak ya. Jadi berarti aku sudah PNS. Terus kayak pacarannya supaya ini aja, supaya menjawabnya ini kan baru pertama kali tes PNS katanya. Nah disitulah saya saya bilangnya jangan pikirkan soalnya, jangan pikirkan soalnya, pikirkan jawabannya aja langsung. Kalau kita tes CPNS, tes soal yang CAT itu kan kalau terlalu mikirkan soalnya habis waktunya kan, jadi fokus ke kayaknya malah memberikan trik-trik supaya jawab. Jadi dia dapat belajar cara malah aku pada menjawabnya, jangan mikirkan jawabannya, langsung jawab beryakin bismillah ya kan. Itu Pak, tahu-tahunya ternyata kalau lulus. Itu baru pertama kali kenal ya intinya kalau ikut tes apapun ya, namanya, apakah tes CPNS, tes rekrutmen jadi calon karyawan pekerja apa, usahakan sebelum tes itu persiapan harus optimal, baik secara fisik, psikis maupun ya trik-trik kan ya, persiapan tentunya pengetahuan. Itu Pak, intinya kita doa loh. Ya yang paling utama tentunya doa bagi kita yang muslimnya, doa. Ya. Doa umukhul ibadah. Doa usilahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita harus senjata dulu sebelum berperang, karena kalau kita tidak punya senjata, kita yang ditebas orang. Itu dibalik kisah Ya. Sebelum itu coba. Dan tapi kemarin jadinya ranking yang Nisa Pian dia tetap ranking 1, ranking 2. Setelah diakumulasi maupun pra-akumulasi. Tapi setelah itu memenuhi keduanya, SKB dan ya memenuhi aja. Cuma poin saya aja yang kurang, karena alhamdulillah SKB ini ternyata mendukung sekali. Karena banyak saya lihat kawan-kawanku di SKB juga turun kan, nilainya sedikit turun, tidak baik, tidak bagus, dan itu barangkali yang alhamdulillah
jalannya Allah mengantarkan saya untuk bisa lulus. Terus gimana kelanjutannya setelah kan yang terpilih cuma Nisa yang terpilih? Iya. Siap. Ya karena sudah jelas siapa yang lulus kan, memenuhi nilai ambang batas passing grade-nya, ya alhamdulillah kita bersyukur. Kita ucapkan terima kasih dan selamat kan kepada Mbak Nisa waktu itu selesai. Tapi kata panitianya saya ingat sekali, jangan membuang surat dan nomor peserta ini sebelum pengumuman resmi diumumkan dikeluarkan. Saya ingat sekali itu. Jangan menyerah duluan lah. Soalnya kan saya buang. Terus dia cari kemana? Saya nggak cari karena saya sudah buang untuk yang pertama Pak. Yang tes SKD itu saya buang karena saya lihat nilai saya cuma satu aja yang ambang batas waktu itu. Saya buang. Ternyata itu masih dipakai lagi untuk tes SKB. Dan itu membutuhkan proses untuk mencetak ulangnya di sana. Jadi kan cetak lagi kita cetak masing-masing peserta, dicetak di rumah ya kan, lalu dibawa ke sana dan pihak peserta nanti akan mengeceknya, cek kembali kapan waktu kita mencetak dan mengupdate nomor peserta tersebut. Itu yang membuat sedikit lama. Bagi yang membawa kartu peserta dari awal itu ya langsung masuk. Saya sedikit tertahan beberapa menit. Gara-gara hilang ya. Gara-gara dibuang bukan dibuang hilang karena dibuang. Ternyata itu masih dipakai juga waktu itu, saya kira tinggal dicetak ulang kan. Saya tidak terlalu mengikuti update informasi waktu itu. Akhirnya ya saya nggak buang Pak. Terus gimana lanjutnya? Informasi itu lalu setelah jaraknya mungkin 1 bulan ya waktu itu, akhirnya alhamdulillah sekali lagi teman yang memberikan saya kabar Pak, bukan saya yang mencari tahu. Saya tidak mau mencari tahu saya kira-kira lulus apa tidak, enggak, karena saya tahu ada sudah yang lulus. Hanya dikabari kawan, berapa kawan yang kabari, alhamdulillah Pak yang lulus. Kok bisa ya? Bisa Pak, coba dicek. Nah, saya cek nama saya ternyata sama di SMK juga Pak. Tapi tempatnya yang berbeda. Kenapa ya jadi penempatannya di sana? Bisa jadi di situ tidak ada yang lulus Pak. Tidak ada yang lulus. Atau bisa jadi tidak ada yang daftar. Cuma tidak ada informasi yang saya temukan. Di sini memang tidak ada yang daftar. Di sini memang tidak ada yang lulus. Tapi 2 kemungkinan tadi itu. Tidak ada yang daftar, tidak ada yang lulus. Daripada kosong ya, kemudian secara grade provinsi mungkin saya termasuk yang agak tinggi lah nilai dari kawan-kawan yang ada gitu. Mungkin seperti tapi ini bukan permainan ya. Iya. Nah, lulus dengan usaha dan ikhtiar. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Prabu Sastuli yang sekarang menjadi PNS di SMKN Sungai Pinang. Terima kasih atas kehadirannya Pak di podcast saya ini. Jangan lupa like dan share serta subscribe channel Serba Project dan tunggu video kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.